Kanal Inspirasi. Selamat pagi Bu Ruth, salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat untuk pendengar RRI. Baik, terima kasih Bu Ruth untuk pagi hari ini. Terkait dengan cegah stunting, bisa digambarkan seperti apa nih Bu Ruth, kondisi ataupun juga keadaan stunting anak di Nusa Tenggara Timur? Ya, jadi untuk stunting pada tahun 2022 kita menimbang untuk diambil datanya, walaupun ditimbang tiap bulan, tapi yang diambil datanya untuk disampaikan dengan provinsi lain di seluruh Indonesia bulan Februari dan bulan Agustus. Untuk NTT bulan Februari stunting 22%. Kita bersyukur karena pada bulan timbang Agustus 2022 ada penurunan 4,3% dari 22% menjadi 17,7%. Sehingga ini merupakan suatu usaha dan kerja keras dari semua pihak sehingga penurunan stunting itu bisa terjadi sebanyak 4,3%. 17,37% untuk Nusa Tenggara Timur bulan timbang Agustus dalam sistem EPP GBM itu masih terdapat 77.000 anak NTT balita yang stunting. Sehingga kita harus bekerja lebih keras lagi. Oke, baik. Nah, ini juga ada 5 kabupaten yang dijadikan percontohan untuk pemberian makanan tambahan nih Bu Ruth. Nah, bisa diinformasikan apa saja kabupatennya, kemudian seperti apa nih program PMT yang berbasis pangan lokal? Ya, benar. Jadi dirasa perlu untuk membuat suatu inovasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan satu kebijakan bahwa PMT harus menggunakan pangan lokal. Supaya apa? Anak-anak kita terbiasa. Tetapi harus dilakukan penyusunan menu yang seimbang. Dalam artian, menu itu tidak boleh apa adanya seperti biasanya dimakan, karena untuk Nusa Tenggara Timur kita menambahkan serbuk kelor atau daun kelor. Itu sudah terjadi dari 2018 dan pilot project 2021-2022 dilakukan di Malaka, Kabupaten Kupang, Sloting, Manggarai Barat. Oke. Nah, kemudian Bu Ruth, ini terkait dengan PMT ini sendiri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat ya, khususnya bagi orang tua agar anaknya tidak mengalami kekerdilan ataupun stunting ini, apa praktik realnya nih Ibu yang dilakukan atau pendampingan dari Dinkes Provinsi NTT ini sendiri? Ya, jadi Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Setelah menyusun menu seimbang siklus sebanyak 7 hari, tetapi menunya kita buat menjadi 9 jenis menu. Jadi contoh seperti perkedel ditambah daun kelor, jagung bose ditambah daun kelor, bubur ditambah daun kelor, dan beberapa menu seperti bunga pepaya ditambahkan daun kelor. Semua pangan lokal disusun menunya menggunakan daun kelor. Nah, hal ini dibuat dengan cara apa? Kita mencetak seperti kalender dengan kita memberi judul menu seimbang siklus 7 hari dengan pengaturan hari pertama, hari kedua sampai dengan hari ke-9 supaya ada pilihan bagi orang tua. Sosialisasi ini dilakukan oleh tenaga nakes di puskesmas di masing-masing kabupaten. Untuk yang terpilih 5 kabupaten dilakukan sebagai pilot project karena ada berita gembira tahun 2023 semua kabupaten bisa melakukan PMT dengan pangan lokal. Oke. Baik. Jadi memang ini pilot project ini dinilai efektif dan memang berhasil nih Bu Ruth ya. Sehingga kasus stunting di NTT jadi ada penurunan. Iya, penurunan. Saya bisa menyampaikan di sini. Malaka stuntingnya 18,9 menurun menjadi 15,9. Kabupaten Kupang 24,1% menurun menjadi 19,9. Kalau floating
20,4 menurun menjadi 18,7. Dan TTS 29,8%, stunting turun menjadi 28,3. Manggarai Barat 16,2 turun menjadi 19,9% stunting. Artinya ada penurunan signifikan. Makanan lokal bisa menjadi basic yang baik setelah ahli gizi menyusun menu dengan menambahkan daun kelor. Oke, dan menu-menu ini juga nanti akan di-share seperti itu ya Bu Ruth ya? Sudah dicetak. Baik. Dibuat seperti kalender, jadi ibu-ibu di rumah setelah nakes menerangkan bahwa menunya seperti ini silakan dipilih selama 7 hari, tetapi disiapkan menu sebanyak 9 menu, dicetak kalendernya, bahannya sekian gram, cara buatnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Jadi ibu-ibu tinggal mengikuti saja, dibantu pendampingan dari tenaga kesehatan, puskesmas atau posyandu. Baik, sangat praktis nih Bu Ruth ya yang diberikan ini. Nah kemudian Benar. baik. Nah kemudian sampai kapan nih program pemberian makanan tambahan ini berlangsung? Ya, jadi karena pilot project dilakukan 5 kabupaten dan ada penurunan yang signifikan, sangat baik karena diterima masyarakat, bahan-bahannya juga mudah diperoleh karena berasal dari pangan lokal. Maka berita baiknya 2023 sudah disiapkan dana untuk PMT, pemberian makanan tambahan anak-anak kita, juga ibu hamil kurang energi kronis. Kita biasanya menyebut ibu hamil cek. Itu bisa diberikan berbasis pangan lokal. Jadi kita akan melakukan penyusunan menu lagi yang lebih banyak untuk di-share, diberikan kepada tenaga kesehatan kabupaten kota untuk melakukan pendampingan kepada ibu-ibu. Jadi 2023 PMT seluruh NTT bisa melakukan dengan pangan lokal. Oke. Dan pangan lokalnya ini bisa dipilih atau memang ditentukan misalnya kelor atau apa seperti itu Bu Ruth? Karena hasil penelitian kelor Nusa Tenggara Timur adalah kelor terbaik setelah Spanyol. Di seluruh dunia. Kemudian kita kan sudah mulai aktif tanam oleh Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten. Produknya sudah cukup banyak. Kita sudah menghitung kebutuhannya. Jadi kelor itu ada vitamin, nilai karbohidrat, protein, kemudian beberapa nutrien yang dibutuhkan. Sehingga setelah ahli gizi menghitung, kita ada tambahan sesuai dengan umur. Jadi umur sekian 3 gram, umur sekian 5 gram. Karena kelor kalau terlalu banyak juga, karena tinggi vitamin C, dia bisa menyebabkan diare. Tapi kita tidak ragu karena ahli gizi sudah menghitung dan menyusun menu di 5 kabupaten sebagai pilot project, sudah terbukti bahwa ada penurunan stunting. Bahan lokal lainnya boleh dipilih bebas dengan menu yang sudah disiapkan. Jadi contohnya kayak begini, ada perkedel tahu. Di sini sudah disiapkan 300 gram tahu, tambah 2 butir telur ayam, tambah minyak goreng, plus sekian bubuk kelor sesuai dengan umur anak yang akan diberikan PMT. Baik. Nah yang terakhir nih Bu Ruth, apa tips yang bisa diberikan untuk menghindari kekerdilan, mencegah stunting ini? Ya, jadi anak-anak kita di Nusa Tenggara Timur merupakan generasi emas. Dia yang akan mengganti pemimpin-pemimpin, apakah di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, bahkan dunia. Karena bulan timbang Agustus 2022, kita masih dengan stunting 17,7, di mana masih terdapat 77.000 anak yang dalam status stunting, sehingga kita semua harus bekerja keras. Jangan biarkan nakes saja atau tenaga kesehatan saja, tetapi siapapun kita yang mendengar berita ini, kita wajib untuk melihat anak-anak di lingkungan kita, menghimbau untuk dibawa ke posyandu setiap bulan, dan di sana pada saat ditimbang dia status kurang, gizi buruk atau stunting, maka akan diberikan pangan tambahan yang tadi kita diskusikan, di mana kelor kita merupakan pilihan untuk ditambahkan ke pangan lokal.
Dan saya berharap bulan Februari kita timbang lagi. Harus ada penurunan. Dan itu dikerjakan bukan saja oleh Dinas Kesehatan, tetapi semua perangkat daerah, semua masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Kita berusaha juga untuk melakukan sosialisasi ini, sehingga semua mempunyai komitmen yang kuat. Karena Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur melakukan rapat koordinasi dengan Bapak Ibu pimpinan kabupaten kota, sudah melakukan komitmen dan sudah banyak inovasi yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten sesuai dengan kondisi daerah masing-masing untuk menurunkan stunting. Salah satu pilihan PMT tambahan dari bahan lokal. Oke, baik Bu Ruth, terima kasih informasinya pagi hari ini. Sukses untuk pilot projectnya dan di tahun 2023 segala targetnya ini bisa tercapai nih Bu ya, dan NTT turun drastis untuk masalah stunting. Amin. Oke, terima kasih Ibu, salam sehat, selamat Terima beraktivitas kembali. kasih, salam sehat. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.